Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas kelimpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga sampai detik-detik ini kita diberi kemampuan ya untuk taat pada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan semua yang kita laksanakan menjadikan Allah ridho pada kita. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan oleh Allah menyampaikan Islam ke seluruh manusia, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam ayat yang lalu, ya, ini ada sesuatu yang perlu kita catat, ya. Tidak ada suatu ucapan, suatu perbuatan yang paling baik kecuali mengajak orang lain ke jalan Allah. Ya, ucapan ataupun perbuatan. Seperti kegiatan yang semacam kita ini, insya Allah arahnya ke sana, mengajak orang untuk ke jalan Allah. Ya, untuk melaksanakan yang semacam ini tidak bisa dilakukan oleh seorang. Ya, kalau saya yang mengaji semacam ini ada yang menyiapkan nih, ya. Mic-nya ini gunanya besar. Saya tanpa ini yang di luar masjid ini nggak dengar gitu ya. Ada yang menjemput saya dari rumah. Kalau tidak dijemput saya tidak sampai sini. Ya, jadi yang berpartisipasi, yang ikut terlibat banyak sekali. Yang penting apa? Semuanya itu akan mendapatkan bagian. Ya, yang penting niat kita barangkali. Itu yang penting ya. Datang pagi-pagi menyiapkan pengeras suara, niatnya lillahi ta'ala. Pagi-pagi mengeluarkan mobil jemput, niatnya lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang berbuat yang paling baik untuk mengajak orang lain ke jalan Allah. Kita lanjutkan dengan ayat-ayat berikutnya. Ya, ayat 37 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Fa in istakbaru falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu billaili wan nahari wa hum la yas'amun. Shadaqallahul adzim. Ya, di antara ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah adalah malam seperti sekarang dan siang yang akan datang sebentar lagi, serta matahari dan bulan. Ya, itu tanda-tanda ya, ciptaan Allah yang sangat besar manfaatnya bagi kehidupan, baik manusia maupun makhluk yang lain. Ya, malam kita istirahat, ya, bagi yang kegiatannya siang, ya, an-nahar siang untuk berbagai macam kegiatan. Ya, ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, adanya siang, ada malam, wasyamsu wal qamar. Ya, matahari
Itu sesuatu yang luar biasa ya, sumber energi yang tidak habis-habisnya sampai hari kiamat. Wal qamaru ya, petunjuk waktu-waktu bulan-bulan ya. Ini ya bulan itu ya, rembulan itu penunjuk ya. Sekarang misalnya bulan Rajab tanggal berapa, kalau hari Sabtu tanggal 27 dihitung aja mundur sekarang tanggal berapa gitu ya. Ya, habis itu habis bulan itu timbul lagi bulan Sya'ban. Insya Allah tanggal 1-nya hari Selasa misalnya gitu ya. Ya, ini penting untuk kehidupan manusia, lebih-lebih di dalam ibadah. Sudah Sya'ban nanti datang bulan Ramadan, semua kaum muslimin ya, semua orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya. Itu sangat-sangat penting. Walaupun penting dikatakan di sini la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Janganlah kamu sujud pada matahari dan jangan pula sujud pada bulan, walaupun itu penting di dalam kehidupan. Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, tapi bersujudlah kepada Allah. Karena Allah lah yang menciptakannya ya, siang, malam, matahari, bulan. Ya, jika benar-benar kamu hanya kepada Allah menyembah. Ya, semua selain Allah itu adalah makhluknya, ciptaan Allah. Ya, semua manut pada Allah. Ya, bumi suruh berputar. Matahari menyinari bumi. Ya. Bintang-bintang yang menghiasi langit di waktu malam semua tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sujudlah pada Allah, sholatlah pada Allah, ibadahlah pada Allah semata. Ya, kenyataannya ya, walaupun Nabi sudah mengajak ya, para mubaligh mengajak, kan tidak semuanya orang mau sujud pada Allah. Fa inistakbaru ya, ini jika mereka menyombongkan diri, nggak mau ibadah, nggak mau tunduk pada Allah, falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu billaili wan nahar. Ya, kalau orang-orang diajak nggak mau, ya, maka mereka yang ada di sisi Tuhanmu, nah, mungkin malaikat atau yang lain, bertasbih kepada Allah. Ya, billaili wan nahar, pada malam dan siang hari, artinya terus-menerus bertasbih. Ya, artinya siang malam itu terus-menerus tidak pernah berhenti. Ya, kalau ada makhluk yang tidak mau diajak, tapi ada makhluk Allah yang patuh. Ya, ya, malaikat itu layak sunallah, tidak pernah bangkang pada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa hum la yas'amun, sedang mereka tidak jemu-jemu. Ya, nggak punya kesel. Kita ini kadang-kadang kan ada keselnya, karena ya jasmani kita itu ada ukurannya. Ya, bekerja pun, ya, sholat pun, baca Quran pun, kadang-kadang mata itu ya ada keselnya. Tapi kalau malaikat kan tidak seperti manusia, itu tidak ada keselnya. Ya, wahum la yas'amun. Ini perbedaan antara manusia dengan malaikat. Ya, saya ulangi, dan di antara ayat-ayat tanda-tanda keesaan ya, bahwa Allah itu esa, Allah itu satu dan kekuasaannya ya, adalah malam dan siang serta matahari dan bulan. Ya,
janganlah sujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, karena keduanya adalah makhluk ciptaannya. Tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan keempatnya, yakni malam, siang, matahari, dan bulan. Ya, jika memang kamu betul-betul menyembah hanya kepada Allah semata-mata. Ya. Sebagian manusia, ya, dan jika mereka menyombongkan diri, tidak mau bertasbih menyucikan Allah, ya, enggan mengikuti tuntunan ini dan tetap durhaka dan mempersekutukan Allah, maka engkau wahai Nabi Muhammad, orang yang diberi amanat oleh Allah mengajak mereka, ya, dan siapapun, ya, para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama itu tidak perlu kecewa. Ya, ngajak terus, tidak boleh berhenti dengan cara yang paling pas gitu. Tapi kan tetap saja ada orang yang tidak mau ikut gitu ya. Banyak alasannya. Tadi malam saya ngaji, ada orang bertanya, Pak, gimana kalau orang itu sudah baik, ya mungkin sudah baik pada orang, sudah roman, apa masih perlu menjalankan agama? Ya saya katakan, baik itu ukuran siapa? Ada baik ukuran Allah, ada baik ukuran manusia. Nah, kalau sebagai orang mukmin ukurannya dua-duanya, baik menurut Allah dan baik menurut manusia. Jadi bagaimanapun juga ibadah itu mutlak harus dilaksanakan. Nggak bisa baik itu cukup hanya loman, ngomongnya baik, nggak cukup gitu ya. Ya. Sedangkan malaikat, ya, atau yang lain-lain yang di dekat Allah sana sangat patuh pada Allah, terus-menerus bertasbih kepadanya, mensucikan Allah, ya, dari segala kekurangan pada malam dan siang hari. Ya, Allah tidak punya kekurangan. Ya, Allah itu sempurna. Ya, tidak pernah ngantuk sebagai kita, nggak pernah tidur. Ya, sebagaimana ayat kursi yang selalu kita baca. La ya'uduh ya sinatu wala naum. Nggak pernah. Sedangkan kita ini ya ngantuk, tidur sudah menjadi rutinitas yang itu diberikan oleh Allah barangkali ya. Ada kenikmatan setelah bekerja keras, timbul ngantuk, kesel badannya, tidur, bangun tidur kita segar kembali gitu ya. Ya, sedang malaikat yang ya dekat dengan Allah terus-menerus bertasbih, ya, tidak mengenal jemu, ya. Berbeda tadi seperti kita ini, ya, ada keselnya. Dijelaskan di sini, ya, masyarakat Arab, ya, di lingkungan Mekah itu tidak termasuk orang-orang yang menyembah matahari. Ya, tanya kan orang Jepang itu kan Amaterasu, menyembah matahari. Waktu kita dijajah Jepang tahun 42, itu orang-orang suruh saikere, ya, pagi-pagi melihat ya, itu Jepang memang menyembah matahari. Semua bangsa yang ditundukkan Jepang maksudnya seperti itu. Bagaimana kaum muslimin di Indonesia, ya jelas kan itu tidak harus dipatuhi dengan berbagai macam dalih gitu ya. Banyak ya bangsa-bangsa menyembah matahari karena memang matahari itu ya manfaatnya besar bagi kehidupan itu. Ya, orang India menyebut matahari itu dewa surya gitu ya. Orang Mesir kuno itu menyebutnya dewa Ra, ya, Ra. Ya, kalau kita belajar sejarah kuno
ada semuanya itu. Ada simbol-simbol gambar-gambarnya orang menyembah matahari. Yang menyembah matahari ketika itu yang dekat dengan Jazirah Arab ya, Jazirah Arab bagian selatan ya, Yaman. Ya, mungkin Ratu Bilqis termasuk orang ini. Ini menunjukkan bahwa sejak awal diturunkan Al-Quran itu tidak hanya tertuju kepada masyarakat Mekah, tapi telah melampaui hingga mencakup kawasan di luar Jazirah Arab atau Arab jauh bagian selatan. Karena tujuannya seperti itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk semua manusia di belahan bumi manapun, timur, barat, utara, selatan, semua terjangkau ya oleh ajaran Islam. Sekarang barangkali nggak ada ya sejengkal tanah di benua-benua itu yang tidak ada kaum musliminnya, entah itu banyak atau sedikit. Argentina ya, dulu negara komunis terbesar di Rusia itu, saya baca koran sebentar lagi orang Islam di Rusia itu mungkin bisa melampaui yang bukan Islam ya, karena kekuasaan Allah dan tugas Nabi dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman ya. Ini jadi sejak awal Quran itu memang sudah diplot untuk seluruh alam. Kalimat inda rabbika ya, di sisi Tuhanmu ya, ada makhluk-makhluk ya. Bukan dalam arti tempat tapi kedudukan terhormat, karena Allah kan tidak manggon ya. Kalau benda itu mesti perlu papan ya. Tapi Allah itu bukan benda, tidak perlu manggon ya. Jadi orang-orang makhluk-makhluk di sisi Allah itu kedudukannya dekat ya. Jangan dikatakan dekat seperti saya dengan Bapak ini ya. Jangan gambarkan yang semacam itu. Kita tidak tahu persis siapa yang dimaksud dengan di sisi Tuhan itu. Yang terlintas dalam kebanyakan pikiran para ulama adalah para malaikat. Dan boleh jadi ada selain mereka yang kita tidak ketahui apa dan siapa mereka itu ya, selain malaikat mungkin ada yang lain kita tidak tahu ya. Bahwa mereka adalah malaikat dapat didukung oleh firman Allah dalam akhir surat Az-Zumar yang sudah dijelaskan. Kalimah lahu pada firman yusabbihuna lahu ya, mereka bertasbih untuknya ya, berfungsi apa? Mengkhususkan tasbih hanya kepada Allah semata-mata ya. Bertasbih itu artinya keyakinan kita bahwa Allah itu tidak ada kekurangannya, Allah itu sempurna. Kalau kita ngantuk, Allah nggak ngantuk. Kalau kita melarat, Allah kaya ya. Kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu, Allah bisa melakukan segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi pikiran kita semacam itu. Kalau kita bertasbih, menurut saya ya, ini menurut saya, kalau kita baca subhanallah, karena Allah itu tidak banyak kekurangan, kita yang punya kekurangan berusaha untuk mengurangi kekurangan. Kalau ngantuan ya disudah lah, aja terus-terusan turu ya, turunnya dibatasi kan begitu. Sebab ada orang itu ya, kalau kita hitung saja, kalau kita ini terutama yang masih kuat-kuat itu turunnya 8 jam. Kalau anak bayi itu tidurnya banyak, itu bagus memang ya. Habis nyusu tidur ya, susunya biar jadi badan, biar jadi gemuk, biar jadi kuat. Tapi yang sudah sepuh-sepuh ini umpama tidurnya itu 8 jam sehari, dikei umur 20 tahun, itu sing 20 tahun ku turu ya. Kalau sudah turu itu kan terbuang ya, terbuang ya. Nah, turu itu penting ya, tapi jangan kita kelebihan tidur ya. Yang berlebih-lebihan saya kira tidak bagus ya, waktu itu bisa hilang begitu saja ya. Semacam itu. Kalau kita bertasbih artinya kita mengurangi kekurangan-kekurangan yang dalam diri kita.
Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu bisa melaksanakan sesuatu. Kita ini juga bisa ya, punya keterampilan. Ya, mosok nyaponi omahe dhewe gak iso, kan kebangetan dengan gitu. Ya, lingkungan kita harus bersih ya, mulai badan kita, pakaian kita, lingkungan kita saja enggak resik ya, resik-resik dhewe kan gitu ya. Tapi tidak semuanya harus begitu ya. Kalau kuwabe ngecat dhewe kan tukang cete apa penggaweane kan gitu ya. Jadi ada pembagian gitu. Allah membagi rezeki dengan cara orang diberi kemampuan, tapi kemampuan terbatas. Ana sing iso nyopir, ana sing dadi dokter, ana sing dadi guru, ya, ada yang dadi tukang, ada tukang sapu, macam-macam. Allah memberi jalan rezeki pada makhluknya. Ya, jadi ini penting ya, yusabbihuna, hanya Allah saja yang dimahasucikan, tapi kita cobalah berusaha untuk diri kita mengurangi kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Ya, kalau kita misalnya bisa rajin, kenapa sih kok harus bermalas-malas? Nah, gitu aja. Ya. Ya, kita itu berdoa, ya, berdoa agar kita itu ya berlindung dari kemalasan dan kebakilan. Ya, kita berdoa, tapi perilaku kita juga begitu ya. Kita berlindung dari rasa dengki ya, hati kita coba jangan ada rasa dengki. Wahum layas amun, ya, para malaikat atau makhluk yang lain dekat Allah itu tidak pernah jemu-jemunya ya, tidak bosan, nggak letih ya. Kalau misalnya ada saudara kita tukang becak, kalau diminta ngantar dari Masjid Jamek sampai ya Tanjung ya, turun dan naik itu kira-kira kan kesel, mesti kesel ya, kesal ya. Ini manusia wajar yang dipanjang, kecuali kalau becak mesin ya, itu lebih ringan karena tenaganya dari mesin. Toh juga kalau dia sudah bekerja sekian jam gitu juga tetap saja kesel. Ya, ini mengisyaratkan bahwa yang mereka lakukan itu ya, para malaikat dan yang selainnya itu bukan sekedar amal kalbu dan lisan ya, tapi juga amal badaniyah ya. Jadi mereka bertasbih itu ya mungkin kalau diperbandingkan kita bertasbih mesti mengucapkan suara subhanallah gitu ya. Nah, mereka ya, makhluk-makhluk Islam itu juga melakukan itu dengan sifat badani ya. Ini diperkuat oleh firman-Nya dalam surat Al-A'raf yang menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna wa lahu yasjudun. Ya, sesungguhnya mereka ya, makhluk yang di dekat Allah itu ya, ada di sisi Tuhanmu, tidak menyombongkan diri, la yastakbirun ya. Mereka menyembahnya dan mereka mensucikannya, dan hanya kepadanya mereka bersujud ya. Ya, bersujud itu maknawinya ya, itu kan tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sujud secara badani ya sudah kita laksanakan itu ya. Muka kita menyentuh bumi ya, dan bahkan menungging ya, bokong kita lebih tinggi daripada kepala kita. Itu menunjukkan ketundukan gitu ya. Ketika menafsirkan ayat ini tadi, ada 3 hal barangkali yang penting tentang sifat malaikat ya. Sifat malaikat disebutkan di sini. Pertama, tidak angkuh, layas takbirun. Malaikat itu nggak angkuh. Ya, nggak tahu nanti kalau sudah malaikat Malik bertugas di neraka itu, tapi saya kira juga mereka hanya melaksanakan perintah Allah
Ya, dan tidak enggan ibadah, mereka rajin beribadah siang dan malam. Karena apa? Karena angkuh itu mengantar kepada durhaka. Ya. Orang sombong itu biasanya ya nggak baik. Ya. Sombong kan sifatnya setan. Kita nggak boleh merasa lebih dari yang lain. Mbuh gantenge, mbuh ayune, mbuh sugihe, mbuh pangkate, mbuh ilmune, nggak boleh. Ya. Itu pertama. Sifat kedua, bertasbih, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Ya, kita mencoba. Kita ini banyak kekurangan, kita kurangilah. Ya. Kalau biasanya malas, kita kurangi, malas jadi lebih rajin. Kita sok bakhil, eman, ki koyok-koyok udiwi, itu kan salah persepsi. Padahal rezeki itu dari Allah. Ya, jadilah orang yang loman. Ya, as-sakhi, orang yang loman itu dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Sebaliknya al-bakhil, orang yang medit, ya jauh dari manusia. Ini sih ana wong medit disenengi wong nggak ada. Ya, jauh dari Allah dan dekat dengan neraka. Naudzubillah. Kemudian sifat ketiga, selalu sujud dan patuh pada Allah. Ya, pertama tidak angkuh, yang kedua bertasbih mensucikan Allah, ketiga selalu bersujud dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bukan malaikat, ya malaikat nggak ada dosanya. Kita juga bukan setan, setan itu dosa tok. Nah, kita ini hidup di antara tengah-tengah itu. Ya. Kalau kita baik mungkin bisa melebihi malaikat, kalau kita jelek mungkin bisa melebihi jeleknya setan. Naudzubillah. Kita lanjutkan ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihal ma'a tazzat wa rabat. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Innahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Ya, tadi disebutkan ayat-ayat ya tentang siang, malam, matahari, bulan. Nampaknya itu yang di atas-atas. Nah, ayat ini tanda-tanda Allah yang ada di bumi ini. Di antara ayat-ayatnya adalah engkau melihat bumi kering, tandus. Ya, kalau musim kemarau nggak ada air. Ya. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, kata Allah, ya, fa idza anzalna 'alaihal ma, hujan, niscaya ia bergerak, ihtazat, warobat dan mengembang. Ya, tanah yang atas, ya, kalau kering itu dicangkul, ya. Tapi kalau sudah tanah-tanah tertentu, hujan turun, ya, jadi empuk, jadi gembur. Ya. Kalau mau tanam padi, ya jelas itu nunggu air. Ya. Kalau kering-keringan tuh kerbonya, bahkan mungkin traktornya itu nggak cerdas. Gitu. Tapi kalau sudah turun air, jadi empuk, jadi lunak, jadi gembur. Ini katakan mengembang. Ya. Ihtazat warobat. Innalladzi ahyaha, sesungguhnya Tuhan yang menghidupkan bumi yang asalnya atos tadi, la muhyil mauta, tentu dapat menghidupkan yang mati. Ya, manusia yang sudah mati, yang sudah jadi tanah, itu nanti akan dihidupkan, pasti bisa. Wa idzan nufusu zuwijat, ya. Ketika jiwa-jiwa digabungkan, dipasangkan, orang mati, badannya jadi tanah, ruhnya ada di alam yang lain. Kalau sudah kiamat nanti akan ditemukan lagi itu, ya, antara ruh dan jasadnya, entah obong kena gas,
LPG atau tenggelam di laut atau yang lain, nanti digabungkan. Ya, dalam surat Fussilat. Wa idzal mautatu su'ilat, ya, ketika bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup ditanya, kena apa wong dikubur urip-uripan, padahal bayi kan belum punya dosa, gitu ya. Ya, sesungguhnya yang menghidupkan bumi dengan hujan itu dapat menghidupkan yang mati. Kita harus yakin, ya, percaya hari kiamat itu harus begitu. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa. Apapun yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya, setelah ayat yang lalu menyinggung sedikit bukti-bukti kekuasaannya di langit, ya, dan sikap penghuni langit terhadap Allah, ya, para malaikat yang tunduk, yang selalu bertasbih, ya. Kemudian ayat 39 ini Allah menceritakan bukti-bukti kekuasaannya di bumi. Kita perhatikan, ya. Walaupun kita bukan petani kan, kita punya mau nanam apapun ada pekarangan sedikit, ya. Kalau musim kemarau kering kerontang tuh atas, tapi setelah hujan jadi empuk, kita kasih pupuk, kasih tanaman mau tumbuh segar, beberapa minggu kemudian ada bunga dan sebagainya. Itu artinya menghidupkan yang mati, ya. Jadi Allah berfirman, di antara ayat-ayat atau tanda-tanda keesaan dan kekuasaannya adalah engkau melihat, ya, taro, engkau melihat dengan pandangan mata atau pikiran, ya, bumi yang kering, tandus, gersang dan mati, maka bila telah kami turunkan air di atasnya, ya, sebagian resep ke bumi, ya. Ini jenis-jenis tanah tertentu, ya, meresep. Ada yang tanah kapur barangkali nggak sama-sama nggak meresep. Begitu turun begitu, ya, tetap saja tanah kapurnya di dalamnya kering. Hati manusia juga begitu. Dinasihati ada yang meresep. Oh iya benar. Tak ngelakoni, tak taat pada Allah. Tapi ada yang hati manusia seperti batu gamping itu. Dinasihati ya sudah mental, nggak nyerempet belas. Ya. Dikandani aja ngombe miras sing mati pira oplosan, hampir merata. Ya, di Cirebon ada, di Pekalongan ada, di Sumatera Barat, di Bululawang ada, di Bali ada. Tapi toh orang itu masih ngoplos terus. Ya, yang ngoplos juga dapat duit, yang jadi korban juga mati. Ya. Itu hatinya seperti itu, seperti tanah yang kering, ya, yang tidak tegas, dikasih nasihat. Ya, kita banyak-banyak baca sholawat, zikir, wirid itu supaya hati kita ini jadi seperti bumi yang subur. Kalau dinasehati mau menerima, diangen-angen, oh iya bener. Urip iki ora mek donya tok, urip iki bakal ana teruse. Ya, besok nang akhirat semua dihitung amal kita, ditunjukkan amal kita. Ya jauh lebih jelas daripada videonya Ariel, kira-kira begitu. Ya, lebih jelas apa yang kita lakukan. Kita duduk-duduk sini ada gambarnya nanti. Ya, kalau pada suatu saat kita jiwit orang, lisan kita nyelatu orang, itu juga akan muncul. Oleh karena itu kita harus selalu hati-hati. Ya, sesungguhnya Tuhan, ya Allah yang menghidupkannya, ya, menghidupkan bumi yang asal mati, dapat pula menghidupkan apa saja yang mati termasuk manusia. Ya, karena orang nggak harus wes mati, ya wes mati, tadi lemah, tadi lemah. Ada kan yang begitu, tapi kan orang mukmin tidak semacam itu. Ya, karena Allah Maha Kuasa untuk apapun. Watar ardo khosyi'ah, ya. Kita sering mendengar kata ini. Mungkin ada nama orang perempuan namanya khosyi'ah, ya. Apa artinya?
Mula-mula digunakan untuk ketundukan anggota badan. Mula-mula. Ya. Ini melambangkan kepatuhan, patuh, taat. Ya. Dan ketidakmampuan menghadapi sesuatu. Ya, kita ini kalau ada tornado, ada bumi yang longsor, ada gempa, ya sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Kita pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kata-kata ini ya khosyi'ah yang artinya merasa tidak punya kemampuan apa-apa, digunakan juga dalam arti ketiadaan hidup. Ya, ardo khosyi'ah, bumi yang khosyi'ah, bumi yang tidak hidup, kering kerontang, nggak ada airnya, itu ditanami apa-apa ya kayak tukul. Coba tanah kering sama sekali, sama kayak jagung apa tukul, nggak bisa. Ya, ketiadaan hidup. Karena itu ketika ia khosyi'ah mensifati tanah, ia diatakan tanah kering dan tandus. Ayat ini dikemukakan dalam konteks, dalam siyak tauhid dan kepatuhan kepada Allah. Karena itu dipilih kata khusyuk yang biasa mensifati hamba-hamba Allah yang taat. Baca surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Itu antara alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Ya, tunduk, sudah pasrah. Nggak duwe apa-apa menungso iku kabeh pasrah nang Gusti Allah. Ada ayat yang mirip-mirip dengan ayat ini dalam surat Hajj, Al-Hajj ya, ayat 5. Mirip dengan ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa taral arda hamidatan. Di sini annaka taral arda khasyiatan. Ya. Fa idza anzalna 'alal ma'ah tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Ya. Dan kau melihat bumi kering kerontang, maka bila telah kami turunkan air di atasnya, dia bergerak dan mengembang dan menumbuhkan berbagai jenis yang indah. Ya. Tapi kadang-kadang airnya terlalu banyak, ya, musim nggak teratur, ya, sayur-sayur nggak bagus, lombok-lombok banyak yang rusak. Nah, ini harganya jadi mahal seperti sekarang ini. Ya, supply-nya kira-kira hanya separuh dari biasanya, gitu ya. Ya, tidak tahu siapa yang diuntungkan oleh Allah. Mungkin petani yang pas panennya masih baik. Ya, itu caranya Allah memberi rezeki. Ya, gak nyono. Biasanya regane 15, saiki nganti 40 umpamanya begitu ya. Ya, tapi dia tetap nggak boleh sombong. Ya, ini rezeki dari Allah. Pada suatu saat lombok gak payu belas. Ya, uang kon metik ta iku gak gelem. Ya, kadang-kadang ada cara ya pemerintah menganjurkan pabrik-pabrik yang besar itu bisa membeli itu kemudian diawetkan. Itu cara supaya kerugian tidak terlalu berat. Ya, kata hamidatan ya, kering kerontang, karena uraian di sini adalah tentang kebangkitan manusia dari kematiannya. Ya, ini artinya Allah bisa menghidupkan yang mati, ya, bukan hanya tanam-tanaman tapi juga manusia. Ya, yang pada akhirnya kan mati semua waktu malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Ya, dalam awal surat An-Naba ya, awal juz 30, amma yatasaalun anin naba'il adzim. Tentang apa mereka saling bertanya? Tentang berita yang besar. Ya, berita yang lain walaupun sekarang mungkin menurut orang itu besar. Ya, korupsi di Indonesia banyak masuk orang. Ya, ada gempa, ada banjir di Cina misalnya. Itu menurut orang itu besar. Tapi kan, ya maaf saja,
korupsi banyak, tapi kehidupan manusia masih berjalan di Indonesia. Allah masih memberikan rezeki yang halal. Habis tsunami di Aceh sekarang juga sudah pulih lagi. Ya. Tapi hari kiamat anin nabail azim betul-betul besar. Nggak akan kembali lagi. Jadi alam semesta ini hancur ya hancur betul, nggak ada. Nggak ada namanya BRR, ya, badan rehabilitasi dan sebagainya, nggak ada karena semua sudah hancur. Ya, datanya itu mendadak, ya, mendadak. Tanda-tandanya ada, tapi datangnya mendadak, itu yang harus kita siapkan. Nah, insya Allah kita nggak menangi hari kiamat, ya, insya Allah begitu. Karena orang yang ketemu dengan hari kiamat itu termasuk orang yang sudah jelek rata-rata. Karena semua jelek, Allah sudah, ini khusus wayai, ya, ya. Bumi, bulan, matahari hancur. Ya, untuk hari ini saya tambah satu ayat yang ya keseimbangan lah kalau orang yang taat itu bagaimana. Nah ini kebalikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yulkhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina afama yulqa fin nari khairun amma ya'ti aminan yaumal qiyamati ya'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Ya, tadi ditunjukkan ayat-ayat yang di langit dan ayat-ayat di bumi. Innalladzina yukhiduna fi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang menyimpang dari ayat-ayat kami. Ya mestinya srengenge gak disembah tapi kok disembah misalnya. Ya. Itu kan menyimpang. Layah fauna alaina, mereka tidak tersembunyi dari kami. Nyembah matahari ada catatannya. Ya, mereka jadi orang dikasih rezeki jadi bakhil ada catatannya. Ya, tidak boleh minum khamr, mereka pesta miras, ada catatannya. Ya, dilarang judi, nonton sepak bola itu boleh. Ya, karena memang itu ditonton dengan segala alat yang modern, seluruh dunia bisa nonton. Tapi judi karena nonton bola nggak boleh. Ya, nanti malam boleh nonton, ya, 1:30 kalau memang mau nonton boleh, ya. Besok malam juga boleh nonton, tapi jangan judi, ya. Ya, karena itu durhaka, tidak manut pada Allah. Kalau sudah begitu, apa akibatnya? Apa mayulqa fin nari khairun amma ya'ti amina yaumal qiyamah. Ya, sebab orang-orang yang melanggar itu nanti akan dilempar ke neraka. Ya, apakah orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik? Ya, itu pertanyaan. Amma ya'ti aminan yaumal qiyamah, ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Ya, itu jawabannya pada kita. Oh ya penak sing aman, penak sing aman. Sopo sing taat marang Gusti Allah, ora pesta miras, gak zina, ora main, ya. Dan hubungan baik dengan sesama manusia. Ya, kita sudah milih kan, sudah milih sing nomor loro, gak milih sing nomor 1. Ya. Ini ada semacam ancaman barangkali orang yang tetap suka miras, suka judi, malu. Ya. Masyitum, perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Sing seneng medok ya medok, sing seneng judi ya, tapi besok rasa no kan gitu ya. Innau bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah mengetahui semua apa yang kamu kerjakan. Ya, mengetahuinya bukan dengan mata seperti kita, karena Allah tidak seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah punya utusan malaikat mencatat, ya, mencatat semuanya itu. Ya.
Walaupun sebenarnya tidak ada malaikat pun Allah itu sebenarnya tahu. Tapi menunjukkan kekuasaannya, Allah menciptakan malaikat ditugasi untuk mengawasi kehidupan ya, di alam semesta ini. Ada yang mendoakan ya, kita ini diikuti malaikat ya. Salah satunya malaikat yang mendoakan orang yang loman ya, ikti munfiqan kholafan. Duh Gusti panjenengan paringi tiyang sing infak niki ganti. Itulah. Infaknya terserah. Ke masjid jamek juga boleh, ke lainnya juga boleh. Semua yang menuju ridho Allah. Ya, wakti mumsikan talafan. Tiyang sing nyengkerem nyeketem bandane niku panjang paringi kerusakan. Itu selalu ya, mengelilingi kita. Siapa yang suka pada kerusakan? Saya kira semuanya kan nggak suka. Tapi kenyataannya masih ada juga orang-orang yang bakhil, yang mestinya mengeluarkan sebagian harta rezeki itu tetap saja tidak dikeluarkan. Ya. Jadi akhir tadi itu, wahai Nabi Muhammad, ini perintah. Ya, akhir ayat malu tadi ya. Katakanlah pada para pendurhaka dengan nada mengancam, perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia ya Allah Maha melihat. Ya, sedikit ada beberapa kata yang mungkin perlu dijelaskan. Kata yulhidun, innalladzina yulhiduna fi ayatina, itu artinya menyimpang ya. Dari kata lahat ya, ini kemiringan ya, ada liang lahat ya. Penyimpangan menyangkut ayat-ayat Allah mencakup banyak aspek ya. Penyimpangan itu apa? Dalam bidang ayat-ayat kauniyah ya, ayat-ayat alam semesta ini, misalnya matahari, bulan dan sebagainya, seperti menyembah ya. Kan nggak boleh menyembah matahari, menyembah sungai, sungai Gangga dan sebagainya, itu kan nggak boleh. Itu penyimpangan ya. Atau menduga kemandiriannya dalam sistem tanpa campur tangan Allah ya, merasa awake iki iso sembarang ya, hanya ya pinter, tapi nggak boleh. Pinter pun itu ada, pinter itu pemberian Allah ya, dikasih kekuatan yang luar biasa. Itu harus yakin kekuatan pun diberi oleh Allah. Kalau kekuatan diambil, ya sudah tidak kuat lagi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair. Apa yang kita baca sesudah sholat itu. Ya, Allah yang beri yang mempunyai kekuasaan diberikan pada orang tertentu pada waktu tertentu. Habis itu dicabut kekuasaan itu, diberikan mungkin pada orang lain. Pada suatu saat orang dimuliakan, pada suatu saat orang karena nggak hati-hati, tidak mensyukuri, jadi hina. Asalnya jadi menteri kok korupsi, mlebu-mbuen misalnya, semacam itu. Jadi gubernur, jadi bupati, asalnya dihormati orang, tapi karena korupsi mlebu-bui kan gitu. Itu kan, itu pelajaran bagi kita itu. Kalau orang taat pada Allah, bukan miliknya, nggak diambil, insya Allah tidak akan masuk bui. Itu bui di dunia. Ya, kalau nggak tobat dia masuk bui akhirat yang namanya neraka. Ya, ayat di atas memperhadapkan antara orang yang dilemparkan ke neraka dengan yang datang dengan aman menuju surga, kan gitu, dihadap-hadapkan. Ya, sepintas ya boleh jadi orang berkata, bukankah neraka berhadapan dengan surga? Jika demikian, mengapa ayat di atas tidak memperhadapkannya? Salah satu jawaban adalah bahwa ayat di atas bermaksud menggambarkan betapa besar nikmat yang diperoleh lawan penghuni neraka, yaitu ahli surga. Doa kita selalu begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ya, bukan saja masuk ke surga, tapi juga terhindar dari rasa takut sejak keberadaannya di hari akhirat. Ya, rasa takut bisa dihadapi seorang sebelum masuk ke surga setelah melihat aneka kesulitan dan sarana penyiksaan. Ya, bahkan ada penghuni surga yang sebelum masukinya dibersihkan terlebih dahulu dari neraka. Ya kan, orang yang berbuat maksiat ini nanti akan masuk surga karena imannya, karena syahadatnya, tapi karena banyak dosanya, ya, ya, di apa dulu ya, dimasukkan cleaning, ya, entah laundry apa dry cleaning itu ya harus lewat dulu sana. Memang ada yang masuk langsung bighairi hisab. Ya, kita nggak tahu, tapi mudah-mudahan kalau ada hisab pun hisab yang enteng-enteng, yang tidak berat-berat. Ya, mudah-mudahan kita jadi ahli surga yang kita dambakan. Memang begitu. La yasba'ul mu'min hatta muntahahul jannah. Nggak marem-marem orang yang beriman itu sehingga akhirnya destinasinya adalah surga jannatun naim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.